Shalom adik-adik, shalom Kevin. Shalom Kaita. Adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan. Siapa yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, semua bangkit berdiri. Nggak ada lagi yang lari-lari main-main ya kakak. Kita akan memuji Tuhan. Sekali lagi, siapa yang memuji Tuhan katakan amin. Amin. Nah sebelum kita muji Tuhan, kita akan berdoa ya. Yuk adik-adik, kita akan berdoa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya ya. Kaiti akan pimpin doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan berikan kami kesehatan, sukacita untuk kami kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati kami semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah-rumah, mama papa, seluruh keluarga kami yang saat ini ikut ibadah online. Kiranya Tuhan yang memberikan kami kesungguhan hati untuk bisa memuji menyembah Tuhan dengan baik dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga ya Tuhan kakak-kakak sekolah minggu yang melayani hari ini. Biar Tuhan yang memampukan kakak-kakak sekolah minggu boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kita yang telah berdoa katakan amin. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita muji Tuhan, tangannya dikepal, kita akan melompat 3 kali katakan Tuhan Yesus hebat. Tangannya jempol ya. 3, 2, 1. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yuk kita sekarang nyanyi ya. Ayo adik-adik semangat ya. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus
goyang-goyangkan badannya ya. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kita ulang ya, lebih semangat lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Ulang. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat lindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan cepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesehatannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kejahatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk
kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. 2. Penranjian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Yang panjang ya adik-adik. Bilang Tuhan Yesus hebat. Jempolnya mana jempolnya? Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat. Nah adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, adik-adik boleh duduk yang manis. Tidak main-main lagi, supaya Roh Kudus masuk di hati adik-adik, pikiran adik-adik, di rumah-rumah ya. Sungguh-sungguh ya, itu supaya Tuhan Allah Roh Kudus memberi hikmat kepada adik-adik untuk dengar firman Tuhan. Yuk kita undang hadirat Tuhan, kita sembah Tuhan. Ya Rabba syikira batakara bara 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 bara. Ura batakara syikira bara. Kami menyembah Tuhan. Kami tinggikan namamu. Yesus sahabatku. Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, bukan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah
sahabatku dan Tuhanku. Kita sembah Tuhan adik-adik. Haleluya. Kau sahabat kami, Yesus sahabat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau layak ditinggikan. Tuhan Yesus baik, terpujilah nama Yesus. Glory haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku. Ayo adik-adik katakan. Sampai di surga nanti. Katakan adik-adik. Sampai di surga nanti. Bukan ingat selalu Yesus sahabatku. Katakan adik-adik. Sampai ku besar nanti. Amin. Dalam nama Yesus. Sampai di surga nanti. Bukan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Masih tetap semangat ya? Nah, puji Tuhan, kakak berharap dan kakak terus berdoa kita akan segera bertemu dalam ibadah offline ya. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan belum? Kalau udah siap, kita duduk yang manis, kita mau berdoa. Gak boleh ada yang bercanda-bercanda lagi, tengok kanan kiri, main-main.
kita harus fokus sama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, berita kebenaran tentang Tuhan Yesus. Yuk adik-adik semua, kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Tuhan, sekarang Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau urapi Tuhan telinga adik-adik, hati adik-adik, pikiran adik-adik Tuhan, agar bisa menerima firman-Mu dengan baik Tuhan dan boleh dilakukan dengan baik. Begitu juga Tuhan, Engkau urapi Tuhan, Kak Eci Tuhan yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, setiap firman yang kami dengar, yang hamba sampaikan, semuanya Tuhan boleh sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak hari ini akan membawakan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 9. Ceritanya berjudul tentang Paulus yang dipanggil Tuhan untuk mengabarkan Injil. Nah adik-adik, seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan telah mati di kayu salib untuk kita ya adik-adik. Dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dan kemudian naik ke atas surga dan memberikan Roh Kudus-Nya untuk kita. Nah semenjak kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus, Pantekosta menghasilkan pertumbuhan gereja. Yaitu maksudnya banyak orang-orang yang semakin percaya kepada Tuhan Yesus dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Berita tentang Tuhan Yesus itu udah menyebar adik-adik kemana-mana. Mereka semua murid-murid Tuhan Yesus mulai mengabarkan Injil di mana-mana. Mereka mulai bersaksi betapa dahsyatnya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit kembali, lalu kembali ke surga, bangsa Israel semuanya menceritakan tentang kebaikan itu. Nah, adik-adik, tapi ada satu orang yang tidak menyukai. Jadi ada bangsa, kita bilangnya itu bangsa Farisi. Nah, mereka itu nggak suka sekali dengan kebaikan Tuhan Yesus. Mereka nggak suka tentang cerita tentang Tuhan Yesus. Mereka nggak suka kalau orang-orang mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus. Orang-orang Kristen itu yang saat itu hidup di bangsa Israel, mereka berada dalam kekhawatiran adik-adik. Mereka ketakutan, mereka punya musuh yang luar biasa yaitu bangsa Farisi. Bahkan sampai pemuka agamanya itu sangat membenci orang Kristen. Mereka itu orang-orang yang sangat kejam. Mereka bisa mengakhiri hidup orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, bisa membunuh, bahkan sampai memenjarakan. Pokoknya benar-benar sangat menyedihkan. Bahkan murid Tuhan Yesus yang bernama Stefanus pun terbunuh oleh mereka. Nah, ada seorang bernama Saulus. Nah, sebelum Paulus bertobat, dia memiliki nama seorang Saulus. Saulus itu adalah seorang pemimpin dari kelompok yang sangat membenci Tuhan Yesus. Bagi orang-orang Kristen di sana, Saulus itu adalah musuh terburuk bahkan terberat bagi mereka. Dia seorang Farisi yang terlatih dalam hukum. Dia juga orang yang kasar, tegas, sangat galak adik-adik. Bahkan dia tidak segan-segan untuk menghabisi orang-orang Kristen yang bertemu dengannya. Dan bahkan dia mencari ke seluruh jalan, dia mencari ke seluruh desa-desa untuk membunuh setiap orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi walaupun seperti itu, Tuhan Yesus tidak takut kepada mereka. Tuhan Yesus tidak pernah takut kepada Saulus. Bahkan Tuhan punya rencana yang spesial buat Saulus. Ayo, mau tahu apa yang terjadi adik-adik? Jadi pada waktu itu Saulus berjalan bersama dengan para kelompoknya. Tiba-tiba Saul bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menampakkan dirinya berupa cahaya dan sinar yang sangat terang. Lalu kemudian Saulus melihat, apa itu? Tiba-tiba Tuhan bicara begini, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saul menjawab, siapakah engkau, hai Tuhan? Dia tahu itu Tuhan, tapi dia tidak percaya bahwa itu Tuhan Yesus.
Lalu Tuhan Yesus menjawab, aku adalah Yesus Kristus yang engkau aniaya. Sekarang engkau pergilah ke kota yang sudah aku sampaikan kepadamu dan engkau akan melihat sesuatu mujizat yang terjadi bagimu. Nah, ketika Saul selesai berbicara dengan Tuhan, tahu apa yang terjadi adik-adik? Saulus mengalami buta. Dia tidak bisa melihat. Sampai-sampai dia dibopong oleh kelompoknya menuju kota orang Kristen. Sesampainya di sana, Saulus tidak makan, dia tidak bisa minum, dia tidak bisa melihat berhari-hari lamanya. Bahkan dia sampai benar-benar menyerah pada hidupnya. Dia mengungsi di tempat di mana orang Kristen yang dia benci adik-adik. Nah, tahu nggak adik-adik, saat itu Saulus mulai bertobat. Dia mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah aku Tuhan. Dan setelah itu Tuhan itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya yang terbaik untuk Saulus. Sambil dia terus berdoa, dia menyerahkan dirinya, dia tidak mau makan, tidak mau minum, dia hanya fokus berdoa. Tiba-tiba Tuhan Yesus memerintahkan salah seorang pria yang bernama Ananias untuk datang mengunjungi Saul. Terus Tuhan itu bicara sama Ananias. Ananias, ya Tuhan Yesus, datanglah ke desa di mana ada Saulus berada dan bilang kepadanya bahwa engkau akan menyembuhkannya dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menyuruh Ananias untuk menyembuhkan Saulus dan Saulus bertobat. Nah, tapi Ananias bilang, Saulus, saya pernah Tuhan mendengar tentang orang ini. Dia kan orang yang suka menganiaya orang Kristen. Saya takut Tuhan. Tapi Tuhan menanggapi berita yang mengejutkan itu. Dan Tuhan bilang, pergilah. Dia adalah alat pilihanku. Dan untuk membawa namaku di hadapan orang-orang bukan Yahudi, raja-raja dan anak-anak Israel. Lalu kemudian Ananias dengan hati yang yakin bahwa dia dilindungi Tuhan, Ananias pergi ke tempat Saul tinggal. Hati-hati dia bertemu dengan Saul, dia melihat, wah Saul yang tadinya seorang yang membenci Tuhan luar biasa, yang sangat tidak suka pada orang Kristen, dia melihat Saul tidak berdaya, tidak makan, tidak minum, dia hanya duduk, tidur, berdoa. Dia melihat Saul itu seperti orang yang berbeda, seperti ini orang yang sangat-sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu Ananias bilang, saudara Saulus, Ananias bicara kepadanya, Yesus mengutus aku kepadamu supaya kamu dapat dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba Saulus bisa melihat. Saulus langsung bertobat adik-adik. Luar biasa ya apa yang Tuhan perbuat untuk kita. Tuhan Yesus mengubah Saulus yang hatinya begitu keras menjadi hati yang penuh sukacita, menjadi hati yang penuh damai sejahtera. Saulus kemudian memilih untuk mengikut jalan Tuhan Yesus dan memberitakan Injil ke bangsa-bangsa. Bahkan Saulus rela dibaptis, dia mau menerima Tuhan Yesus, dibaptis dan dia mengganti namanya menjadi Paulus. Nah, adik-adik, kita harus seperti apa yang Tuhan mau perintahkan untuk kita. Jangan takut untuk memberitakan Injil. Walaupun kita masih kecil, adik-adik masih kecil, adik-adik harus terus membawa firman Tuhan. Caranya gimana? Harus rajin baca Alkitab, harus rajin mendengarkan firman Tuhan, saat teduh dengan baik, supaya Tuhan terus kasih hikmat buat adik-adik agar setiap firman Tuhan yang adik-adik sampaikan itu bukan hanya dari mulut adik-adik sendiri, tapi dari Tuhan. Seperti Paulus saat ini dia tidak takut untuk mengabarkan Injil kemanapun. Bahkan walaupun dia dicekam, di penjara, hampir dibunuh, dia berkeliling kemana-mana, dia tetap mengabarkan Injil firman Tuhan. Luar biasa ya adik-adik, kakak percaya kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah,
Adik-adik semua, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau baca ayat hafalan ya. Coba yuk, kita buka yuk Alkitabnya yuk. Ada di yang pertama 1 Petrus 2 ayat 9. Yo, yang udah dapet bisa langsung angkat jempolnya. Oke, kita baca ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, itu ayat hafalan yang pertama ya adik-adik. Kita baca yang ayat hafalan kedua. Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Ayo buka Alkitabnya. Kita baca, kita renungkan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, jadi seperti apa yang ada pada ayat hafalan, bahwa kita adalah umat yang terpilih. Kita anak-anak Tuhan yang dipilih, murid-murid Tuhan yang dipilih. Jadi kalau Tuhan sudah pilih kita, kita harus maju, kita harus sungguh-sungguh. Adik-adik semua, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Saatnya kita tutup dengan doa ya. Yuk, udah gak ada yang main-main lagi, ditutup Alkitabnya, tutup matanya, lipat tangannya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa ketika kami dipilih, walaupun kami masih dini Tuhan, masih kecil Tuhan, tapi jika Engkau sudah memilih kami Tuhan, Engkau tidak akan pernah salah Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Boleh kami ikuti dengan sungguh-sungguh, boleh kami lakukan dengan baik Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati seluruh adik-adik di rumah Tuhan. Mama papanya, oma, opa, kakak, adik, semua Tuhan Yesus Engkau berkati mereka. Pelajaran mereka, sekolah mereka, pekerjaan mama papa, kesehatan oma opa, bahkan semua Tuhan, Engkau Tuhan yang ambil alih dan Engkau yang memberi mereka berkat yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik yang berulang tahun di bulan Maret, ayo semua bangkit berdiri. Kita akan terima berkat di bulan Maret. Kita nyanyi dulu ya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Nah adik-adik, semua bangkit berdiri, yang berulang tahun ya, yang berulang tahun yang berdiri. Arahkan tangannya, kita akan berdoa untuk adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk umur yang Tuhan tambahkan kepada adik-adik. 1 tahun di tahun pandemi ini Tuhan. Berkati adik-adik Tuhan di sekolah-sekolah Tuhan. Di rumah-rumah di mana Tuhan letakkan mereka. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan di tangan kirinya.
Berkati sekolahnya Tuhan, berkati papa mama untuk membimbing adik-adik untuk rajin sekolah minggu, untuk semakin intim dengan Tuhan, menjadi prajuritnya Tuhan yang siap dibentuk di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan untuk umur yang Tuhan tambahkan kepada adik-adik. Di dalam nama Yesus yang sudah terima berkat Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa supaya COVID-19 hilang dari negara Indonesia dan pulihkanlah ekonomi negara kami, Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk sekolah umum dan sekolah minggu di setiap gereja-gereja supaya normal kembali, Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak gereja GBI GDC supaya menjadi saksi Tuhan, ya Tuhan Yesus, dan terjadinya Pentakosta ketiga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita, semua bangkit berdiri, angkat tangannya, kita akan terima berkat Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang dicintai Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai adik-adik semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang mengangkat kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Shalom adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.